Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semua? Terima kasih masih tetap setia mendengarkan horror story. Kali ini saya akan membawakan satu cerita kiriman dari salah seorang teman saya. Namanya Risman. Sehari-hari Risman ini bekerja sebagai driver salah satu perusahaan taksi. Dulunya Risman ini adalah seorang karyawan perusahaan swasta, tapi karena perusahaan tempat dia bekerja kolaps, akhirnya dia dan puluhan teman-temannya terkena PHK. Setelah dia di PHK dengan pengalaman kerja yang dia miliki selama puluhan tahun, Risman pun memutuskan untuk mendaftar di perusahaan lain. Sambil menunggu panggilannya, dia mencoba untuk menjadi sopir taksi. Waktu itu belum ada yang namanya aplikasi Gojek dan sejenisnya. Risman pun mengisi waktunya dengan menjadi driver taksi. Biasanya Risman mencari penumpang sampai pukul 12 malam. Jika sedang ramai penumpang, biasanya Risman pulang ke rumahnya lebih awal. Malam itu, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12, jalanan sudah sepi, Risman pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat seorang perempuan sambil di pinggir jalan berdiri sambil melambaikan tangannya memanggil Risman yang tengah membawa mobil dengan kecepatan sedang. Risman pun lalu menghampiri wanita yang berada di pinggir jalan tersebut. Kemudian Risman bertanya kepada wanita itu dia hendak kemana. Lalu wanita itu menunjukkan alamatnya yang ingin dia tuju. Risman pun melihat secari kertas yang disodorkan kepadanya. Ternyata tujuan wanita itu adalah menuju ke sebuah wisma, dan kebetulan jalan yang akan dilewati mengarah ke rumah Risman itu searah dengan tujuan wanita itu tadi. Dia pun meminta wanita itu tadi untuk masuk ke mobilnya. Selama di dalam mobil, perempuan itu hanya diam. Bahkan ketika Risman pun bertanya kepada perempuan itu, dia juga tidak menjawab. Risman pun akhirnya diam dan berpikir mungkin penumpangnya itu tidak ingin diganggu, karena biasanya memang ada penumpang seperti itu. Sepanjang perjalanan, sesekali Risman memperhatikan perempuan yang berada di dalam mobil taksinya itu. Posisi orang itu masih tetap sama dari tadi, tertunduk. Tidak berselang lama, sampailah perempuan itu di wisma yang dia maksud. Dia lalu turun sambil berkata, "Bang, sebentar ya, tunggu saya. Saya mau mengambil uang di dalam untuk membayar ongkos taksi." Lalu perempuan itu masuk ke dalam wisma tersebut. Kebetulan di pelataran wisma itu ada satu orang security yang sedang berdiri sambil memperhatikan Risman. Selama hampir setengah jam Risman menunggu di tempat itu. Security yang dari tadi memperhatikannya lalu menghampiri Risman, kemudian berkata, "Mohon maaf Pak, lagi nunggu siapa? Barangkali saya bisa membantu Bapak untuk memanggilkan orang yang Bapak tunggu di dalam, dan akan saya sampaikan kalau taksinya sudah menunggu."
Risman pun menjawab, saya sedang menunggu penumpang saya, Pak, yang saya turunkan tadi di sini. Katanya dia mau mengambil uang untuk ongkos taksinya dulu di dalam. Sambil terheran-heran, Pak security-nya itu lalu berkata, "Loh, tadi waktu Bapak ada di sini, saya tidak melihat ada orang yang turun dari taksi Bapak. Saya pikir Bapak sedang dihubungi oleh salah satu tamu yang menginap di Wisma ini. Makanya saya tidak menghampiri Bapak dari tadi." Risma pun lalu tertegun sambil berusaha menjelaskan ke Bapak itu dan menyebutkan ciri-ciri penumpangnya yang tadi. Tapi syukur itu tetap bersikeras kalau tidak ada satu orang pun yang masuk di Wisma itu, apalagi yang turun dari mobil Risman. Akhirnya Risman pun meninggalkan pelataran Wisma itu sambil bertanya-tanya, apa iya security itu tidak melihat penumpang saya yang saya turunkan tadi di sana. Keesokan harinya, ketika Risman sedang makan di warteg, tempat biasanya para driver taksi mangkal, dia pun menceritakan kepada teman-temannya sesama driver tentang hal aneh yang dialaminya tadi malam ketika dia mengantar seorang penumpang ke Wisma tersebut. Di tengah dia sedang bercerita, lalu salah satu teman Risman yang sesama driver menyela pembicaraan Risman sambil berkata, dia juga pernah menurunkan penumpang di tempat itu dan ciri-ciri yang sama persis dengan perempuan yang dimaksud oleh Risman. Lalu teman Risman itu juga berpesan kepada Risman, kalau lain kali kamu tidak usah mengambil penumpang sampai sejauh malam begitu. Mendengar cerita teman Risman itu, kagetlah Risman. Jadi ternyata penumpang saya tadi malam itu siapa? Sejak kejadian malam itu, Risman masih tetap aktif membawa taksi, tapi dia sudah tidak pernah lagi melintas di jalan yang tempat perempuan itu berdiri, apalagi ketika sudah mulai pukul 11 ke atas. Demikian kisah misteri kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam dan selamat beristirahat.